Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cari. Pak Ustadz, nggak ada jenazah Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, lihat itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kan ini jahat sih pas hidupnya. Kan masuk mohon kan pas mati. Nauzubillah minalik ya Allah. Kenapa sih, Mah? Nontonin apa? Ini loh. Dulu waktu hidupnya jahatnya orang ini, makanya sekarang waktu mati diazab sama Allah. Pocongnya masuk ke molen, muter-muter di molen. Ya ampun, ngapain sih, Mah? Suka nontonin kayak gini, nggak bermutu, tau, nggak masuk akal. Gak masuk akal. Kamu tuh makanya besok jangan pernah jadi orang jahat ya, biar gak kayak gini nih, gak kena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala nih. Kamu Masa pocong masuk dalam molen nggak masuk akal banget, nggak bermutu. gak bermutu. Emangnya kamu tahu tayangan yang bermutu tuh kayak mana? Heran. Good question. Kalau kamu gimana? Tahu nggak tayangan yang nggak bermutu itu yang seperti apa? Yuk kita cari tahu. Di rumah itu kalau nonton itu pasti dari waktu-waktu kayak luang, misalnya lagi kumpul keluarga. Biasa nonton. Suka. Sekarang sejauh ini jarang sih. Akhir-akhir ini sih jarang banget ya nonton TV. Biasa nonton TV. Paling sinetron. Sinetron favoritnya apa? Anjani. Suara istri. Kebanyakan suka nonton kayak Upin Ipin, SpongeBob gitu. Olahraga biasanya, balap motor GP, bola kaki, bulu tangkis, ya itulah. Biasanya kalau nonton tuh nonton lawak aja biasanya. Sekarang kalau misal nonton TV, kalau misal lagi ada event-event kayak badminton gitu aja sih. Yang membimbing kita Yang bermutu tuh harusnya lebih ke pendidikan sih. Sekarang kan udah jarang kan, di TV tuh udah gak ada lagi, pendidikan tuh udah jarang. Kalau tayangan bermutu, menurut saya tuh kayak dia yang informatif, terus nyajikan informasinya yang sesuai fakta, yang edukatif, yang bisa dinikmati di semua kalangan umur gitu sih. Bermutu itu ya untuk masa depan kita, yang tontonan yang bagus lah. Kalau menurut saya sih tayangan yang bermutu tuh tayangan yang memberikan edukasi ya ke masyarakat, nggak mentingin rating gitu. Untuk bermutu atau tidaknya kurang tahu, cuman kalau misal lihat-lihat dari berita gitu ya di handphone, kayaknya tayangan TV di Indonesia sekarang tuh kayak kurang bermutu gitu, karena banyak yang host gitu, jadi nggak informatif gitu, nggak sesuai fakta gitu sih. Mungkin alasan saya jarang nonton gitu ya, masih kurang bermutu, karena TV-TV Indonesia tuh rata-rata acaranya tuh ngutamain rating gitu, kayak ngomongin orang, mungkin ngomongin aib-aib orang kayak gitu sih. Kalau menurut saya belum, karena banyak di Indonesia ini banyak lebih mementingkan egonya sendiri. Seperti ya sinetron itu yang harusnya anak-anak tuh nggak perlu nonton gitu. Itu sih kalau menurut saya. Ya ada yang bermutu, ada juga yang tidak kan, gitu. Macam-macam kan. belum 100% sih. Kadang kan ada yang mencontohkan yang tidak baik kan. Menurut saya tayangan di TV di Indonesia itu sudah lumayan bagus, sudah bermutu lah ya. Dibilang nggak bermutu itu mungkin karena persepsi orang melihat sesuatu itu terhadap apa yang kita lihat gitu lah. Pokoknya balik lagi ke diri masing-masing kita. Cukup beragam ya jawabannya. Angka penetrasi media oleh televisi masih menjadi yang tertinggi di Indonesia. Hal ini dibuktikan berdasarkan survei Nielsen Consumer Media View yang dilakukan di 11 kota di Indonesia. Angka yang didapatkan pun sebesar 96% dengan kriteria orang usia 10 tahun ke atas dengan jumlah lebih dari 17.000. Berdasarkan hasil riset Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, hanya 0,7% tayangan televisi yang mendidik.
Siaran televisi Indonesia masih mengandalkan infotainment, talk show, reality show, dan juga sinetron yang masih mengandung unsur tidak mendidik berupa kekerasan, mistisme, eksploitasi tubuh perempuan, tapi menghasilkan rating tinggi. Stasiun televisi dihadapkan pada dua pilihan, yaitu mempertahankan program berkualitas yang ratingnya rendah atau tetap menayangkan program yang sifatnya hiburan namun dengan rating tinggi. KPI sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengawasi jalannya penyiaran Indonesia mengakui bahwa keluhan masyarakat terhadap program-program bermasalah di televisi terus mengalir ke lembaga ini. Publik resah dengan semakin banyaknya tayangan-tayangan bermasalah di televisi yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Untuk lebih jelasnya, yuk kita dengar penjelasan dari Pak Vito, seorang dosen jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Tayangan bermutu itu tayangan yang mendidik. Tayangan mendidik, mengedukasi, mencerahkan ya, sesuai dengan semangat pencerahan. Sebenarnya kalau kita balik ke 3 fungsi media kan salah satunya memang hiburan, tapi salah satu informasi dan edukasi. Paling tidak ketiga itu harus ada di dalam tayangan media. Ya, karena logika ekonomi ya, dan tayangan yang tidak bermutu itu lebih banyak penontonnya daripada. Kadang-kadang kan kalau yang bermutu itu dikesankan dengan hal yang berat gitu ya, yang edukatif gitu. Tapi ya itu mencerminkan masyarakat kita sih seperti apa gitu. Jadi ya jangan ikut logika. Akhirnya kan sirkular aja kan, begitu terus. Jadi tidak mencerahkan. Mendingan kita mengubah nih dari generasi muda ini untuk memproduksi paling tidak YouTube sekarang ya, konten-konten yang bagus ya, jangan konten-konten yang negatif, konten yang positif. Wah, ada banget sebenarnya. Pengalaman saya dulu di salah satu media itu, KPI itu sering banget kirim surat gitu. Ada pelanggaran kan standar penyiaran gitu ya. Ada banget, cuman ya ada prosesnya kan, berapa kali surat peringatan sampai akhirnya di blok ya, atau di ban ya acaranya. Ya dulu pernah tuh beberapa acara di tempat saya kerja itu di ban ya, nggak boleh tayang gitu, karena ada pelanggaran ini itu. Tapi tetap aja karena logika keinginan pasar masyarakat yang kurang ya, yang lebih menyukai lah ya, lebih menyukai hal-hal yang sensasional gitu ya, balik lagi kayak gitu lagi gitu. Tapi usaha pemerintah saya pikir udah dengan KPI-nya udah bagus ya, cuman kemarin ada ada isu aja tuh terhadap lembaga itu ya, jadi kayak gitu. Ya yang pasti kenapa di-ban terus kenapa timbul lagi, ya mungkin mengubah namanya. Nama itu representasi isi ya. Ya kemarin itu cuma mengubah nama, kemudian ada lagi, tapi isinya sama aja gitu. Malah yang kayak acara-acara bagus, talk show gitu ya, misalnya hitam putih gitu ya, itu hilang bungkus istilahnya kalau di pertelevisian. Nggak itu lagi. Padahal itu kan acara yang inspiratif ya, acara yang bukan hanya sekedar lucu-lucuan, tapi ada edukasinya juga gitu. Itu sih. Saya lebih suka berita sih, karena ya saya dapat pengetahuan baru dari berita itu. Terus kalau yang lainnya mungkin hiburan ya, sekedar kartun ya nggak apa-apa lah ya, asal ya sekedar hiburan aja gitu, asal kartunnya juga harus mendidik gitu. Ya masyarakat harus gimana ya, harus lebih diliterasi lagi ya, karena sebenarnya kan cara kerja televisi adalah bagaimana bikin acara yang menarik, kemudian iklan datang kan ya. Nah kalau yang menarik itu hal-hal yang negatif, artinya kan masyarakat ada yang salah di masyarakatnya gitu.
Jadi harus ditinggalkan itu semua, dan generasi muda inilah yang menjadi agen-agen perubahan sebenarnya untuk membuat acara televisi atau acara YouTube, konten YouTube ya lebih bermanfaat dan lebih edukatif, ya, lebih mencerahkan kepada masyarakat luas. Banyaknya unsur negatif dalam persebaran arus informasi akan berdampak buruk pada masyarakat. Maka dari itu, literasi media perlu dilakukan. Literasi media bertujuan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan masyarakat. Jika tidak ada literasi media, maka masyarakat akan terbawa pengaruh buruk televisi. Contohnya kayak ibu ini. Oh, gitu ya. Jadi, kalau mau nonton, jangan lupa perhatikan kualitas tontonannya juga ya. Dan jangan lupa pilih-pilih tontonan yang berkualitas dan mendidik.